semuanya yang terbaik dari sebuah community. Dedikasi sepenuh hati, usaraku menghampiri, segenap daya diupayakan, yang terbaik diberikan. 9 bulan pendidikan bukan waktu yang sesaat. Aksi nyata dilakukan, penerapan pemahaman, kolaborasi ditegakkan, inovasi bermunculan. Kaulah pemimpin, pemimpin pembelajaran. Kaulah pemimpin, pemimpin perubahan. Kaulah pemimpin, pemimpin masa depan pendidikan. Tugas mulia di pundamu, menggerakkan semua, wujudkan visi murid merdeka, juga profil Pancasila. Pemimpin masa depan pendidikan, wujudkan Pancasila. Indonesia maju jaya.
Mohon untuk duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu bapak pagi ini, siang ini? Ya, tetap semangat pagi ya, semangat pagi. Pagi. Ya, bapak ibu mohon maaf mengganggu waktunya. Dengan saya Herna ini CGP angkatan 7 ingin memaparkan modul 1.4 yaitu budaya positif. Namun karena siang ini hari yang melelahkan karena dari pagi kita sudah aktivitas ya Bapak Ibu ya. Saya ingin memberikan afirmasi yaitu peregangan otot dan saraf-saraf kita. Nah, nanti saya akan putarkan sebuah audio. Nanti Bapak Ibu tolong semua yang dipegang di tangan ditaruh dahulu. Lalu kemudian relaksasikan tubuh kita. Mulai dari atas kepala sampai bawah kaki, merasa nyaman. Otot-otot yang tegang dilunturkan dulu. Apalagi otak-otak yang tegang ya. Ya, saya akan menyetelkan sebuah audio. Mohon Bapak Ibu bersender di kursi dengan tenang, tanpa ada yang dipegang ya, tangannya juga dipegang dengan bebas seperti itu. Lalu kemudian mohon nanti pejamkan matanya, lalu ya dipejamkan matanya, lalu kemudian tarik nafas dalam-dalam, tahan, lalu kemudian keluarkan. Nah, saat saya menyetel audio afirmasi ini, kalian Bapak Ibu mendengarkan dengan cara mengucapkan ulang ke dalam hati. Jadi setiap kata yang saya ucapkan diulangi dalam hati. Seperti itu ya Bapak Ibu. Baik. Aku memulai hariku dengan rasa syukur atas kebahagiaan dan kegembiraan yang menyertaiku. Aku bahagia dan mencintai diriku. Terima kasih kepada Sang Pencipta untuk setiap keadaan. Aku mudah berkonsentrasi. Aku mudah belajar hal-hal yang baru. Aku mudah bisa melakukan apa yang orang lain bisa. Aku mampu mengontrol pikiran. Afirmasi tubuh kita, pikiran kita, badan kita. Semoga ilmu materi yang saya berikan nanti bermanfaat untuk kita semua. Perkenalkan fasilitator saya yaitu Ibu Dian Rahmawati SPD MM. Lalu kemudian ada Ibu pengajar praktik saya yaitu Ibu Ais Teti Herawati MPD, dan saya sendiri sebagai CGP yaitu Hernaini SPD. Saya bekerja di instansi SDIT AMEK. Lalu kemudian ya, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan masih di modul 1.4 yaitu diseminasi budaya positif. Kemudian saya juga nanti saya akan memaparkan bagaimana membuat keyakinan kelas di kelas saya. Selanjutnya, nah, latar belakang dari saya membuat modul itu yaitu selama seorang merasakan tekanan dari lingkungan, maka proses pembelajaran sulit terjadi. Dan salah satu tanggung jawab kita sebagai pendidik adalah menghilangkan atau mencabut gangguan-gangguan yang menghalangi proses pengembangan potensi anak. Untuk itulah menciptakan lingkungan positif perlu dilakukan agar terbentuk budaya positif. Budaya positif terwujud melalui lingkungan yang aman dan nyaman agar memberikan murid kesempatan dan kebebasan untuk berproses belajar, membuat kesalahan dan belajar lagi, sehingga mampu menerima dan menyerahkan suatu pembelajaran. Lalu kemudian bagian keduanya adalah tujuan. Tujuan dari membentuk budaya positif yaitu membentuk
keyakinan kelas, membuat kelas yang aman dan nyaman, lalu kemudian menumbuhkan motivasi internal melalui penerapan disiplin positif. Nanti saya akan jelaskan apa itu motivasi internal. Lalu menumbuhkan nilai-nilai kebajikan, mengambil posisi kontrol sebagai manajer. Nanti ada 5 posisi kontrol, nanti saya akan jelaskan. Lalu kemudian segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Jadi nanti ada suatu masalah, ada satu kasus, akan kita pecahkan melalui segitiga restitusi. Next. Tolak ukurnya apa saja? Nah, terbentuknya keyakinan kelas. Nanti di terbentukan keyakinan kelas ada sebuah refleksi, terwujud tidak keyakinan kelas setelah dibuat seperti itu. Lalu tumbuhnya motivasi internal pada diri anak. Apa itu motivasi internal? Nanti saya akan jelaskan. Lalu kemudian tumbuhnya nilai-nilai kebajikan pada diri murid. Guru mampu menerapkan posisi manajer. Lalu kemudian murid mampu menemukan solusi atas masalahnya. Murid memiliki karakter yang kuat, terutama karakter profil pelajar Pancasila. Lalu kemudian murid memiliki motivasi intrinsik untuk terus belajar dalam segala hal. Yang keempat adalah minimasi tindakan. Nah, saya menghadap kepala sekolah menjelaskan pentingnya budaya positif dan keyakinan kelas, serta minta izin untuk mendiseminasikan bersama rekan guru. Nah, perkumpulan kita ini namanya mendiseminasikan, mengumpulkan guru-guru untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif. Apa tadi? Yaitu keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Lalu berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Nah, setelah kemarin saya membuat keyakinan kelas, saya sudah share ya videonya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu membuat kelas masing-masing di kelas masing-masing dengan keyakinan masing-masing. Lalu mendesain itu menggambar, menghias keyakinan kelas yang telah disepakati. Setelah berjalan sebulan atau 2 bulan, nanti keyakinan kelas bisa dipantau, direfleksikan maupun dievaluasi. Ada nggak ini penambahan keyakinan kelas? Seperti kemarin setelah saya membuat keyakinan kelas, ternyata ada hal yang belum saya masukkan, itu untuk menertibkan anak. Lalu ditambah lagi keyakinan kelasnya, boleh ya Bapak Ibu, seperti itu. Next Bapak. Yang kelima, dukungan yang diperlukan. Nah, agar berjalan budaya positif di sekolah kita, tentunya saya tidak bisa berjalan sendiri. Tentunya harus dengan dukungan ekosistem lingkungan sekolah, dengan semuanya, dengan teman sejawat, murid, wali murid, para staf, saling berkolaborasi bersama membentuk budaya positif. Nah, dukungan support terutama dari kepala sekolah, teman semua, ekosistem agar maupun budaya positif di rumah. Jadi nanti bekerja sama dengan wali murid agar budaya positif bisa berjalan. Terakhir nanti mungkin akan tindak di lingkungan masyarakat. Next. Nah, tujuan program pendidikan guru penggerak ini untuk para teman-teman yang mendaftarkan diri untuk guru penggerak. Manfaat dari ikut sertanya kita menjadi guru penggerak, dan saya menyemangati teman-teman semua. Jujur baru modul 1 aja saya tuh udah berasa banyak yang perlu saya pelajari. Di pendidikan saya sudah hampir 15 tahun. Itu setelah belajar baru 1 modul, itu banyak sekali yang harus saya perbaiki, dari cara mengajar saya, dari sikap saya ke murid, terutama ya ke anak didik. Itu banyak sekali yang harus saya pelajari. Di sini kita bisa mengembangkan diri dan guru orang lain dengan cara refleksi seperti ini ya Bu, Ibu Bapak. Lalu kemudian berbagi, berkolaborasi secara mandiri. Secara mandiri namanya. Jadi setiap Kamis CGP itu setiap menyelesaikan 1 modul itu disuruh secara mandiri memaparkan ke teman-teman sejawat, berbagi dengan teman-teman sejawat materi pembelajaran apa yang sudah dipelajari. Lalu memiliki kematangan moral, emosional, dan spiritual untuk berperilaku sesuai kode etik. Insya Allah saya sudah berniat dari diri sendiri memang akan mengontrol
merencanakan, menjalankan, merefleksikan, dan mengevaluasi pembelajaran yang berpusat pada murid dengan melibatkan orang tua murid. Lalu kemudian berkolaborasi dengan guru, orang tua, dan komunitas untuk mengembangkan sekolah dan kepemimpinan murid. Nah, jadinya bukan teacher center lagi ya. Nanti jadinya student center jadinya. Jadi berpusat pada murid. Jadi guru bukan lagi jadi pemerhati, bukan lagi jadi murid disuruh belajar. Maksudnya kita jadi fasilitator. Jadi anak mengembangkan semua materi pembelajaran sendiri seperti itu. Lalu mengembangkan dan memimpin upaya mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada murid dan relevan dengan kebutuhan komunitas sekolah. Tetap budaya positif ini tetap kita satukan, kita combine dengan visi yang ada di sekolah kita seperti itu. Kemudian setelah tujuan kita ini ke modulnya ya. Saya baru di modul 1. Modul 1.1 yaitu paradigma dan visi guru penggerak, keduanya nilai dan peran guru penggerak, tiganya visi guru penggerak, lalu kemudian yang terakhir ini saya di penghujung modul 1.4 yaitu budaya positif. Nanti kita bertemu lagi di modul 2 dan modul 3 setelah saya menyelesaikan modulnya. Next Pak. Pagi Pak. Ini untuk kedepannya nanti. Pagi Pak. Nah, ini modul-modul yang telah saya selesaikan, yang telah saya terapkan, sudah saya share di LMS dan sudah dinilai oleh fasilitator. Modul 1 sudah selesai, modul 1.2 juga sudah selesai. Ada bermacam-macam judul. Ini modul 1.2 juga sudah saya selesaikan. Lalu kemudian terakhir 1.4 tentang ini budaya positif. Lalu kemudian Pak, nah nilainya tetap kita bertujuan, itu tujuannya adalah membentuk murid bagaimana mereka mempunyai karakter dimensi Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, lalu bernalar kritis. Kemudian setelah itu, nah baru saya masuk ke desiminasi modul 1.4 budaya positif. Nah, sini konsep-konsep utama dalam budaya positif. Di 1.4 saya telah mempelajari 7 judul ya. Ini saya pelajari dalam 2 minggu. Dalam 2 minggu, ketujuh ini sekarang saya paparkan dalam waktu kurang lebih 1 sampai 1,5 jam. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, restitusi 5 posisi kontrol kita sebagai guru, merumuskan keyakinan kelas, lalu kemudian yang terakhir segitiga restitusi. Next Pak. Nah, apa sih budaya positif itu? Budaya positif apa ya? Ayo Bapak Ibu, budaya positif itu apa? Apa ya kira-kira budaya positif? Apa ya kira-kira? Kebiasaan yang baik, lalu kemudian pembiasaan. Apa ya budaya positif? Ya, rasa aman dan nyaman pada murid. Ada nggak anak yang nggak nyaman saat belajar? Pasti ada aja ya. Nah, di situ kita membuat bagaimana caranya tuh anak nyaman di dalam kelas maupun di luar kelas. Rasa aman dan nyaman pada murid dalam proses pembelajaran mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan mandiri secara bertanggung jawab. Disiplin positif yaitu mendidik untuk melakukan kontrol diri dan kepercayaan diri. Jadi anak-anak yang kurang kontrol, misalnya kurang pede lah atau apalah, nanti di budaya positif bisa diterapkan kembali. Nah, perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab.
Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru. Nah, disiplin positif ini berkaitan dengan kontrol guru. Sekarang kita bisa buktikan dengan cara permainan buka tutup. Coba siapa ya? Miss Eva tolong. Nah, di sini dikatakan perubahan budaya positif. Miss, disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru, benar nggak? Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru. Nah, kita bisa buktikan dengan cara buka tutup ya. Misalnya di sini Miss Eva mempunyai barang yang sangat berharga di sini. Mempunyai barang yang sangat berharga. Boleh ditutup Miss Eva? Oke. Sekarang Miss Eva sebagai murid ya. Sekarang Miss Eva, aku boleh nggak buka apa yang ada di tangan Miss Eva? Boleh, tapi ada asalnya. Boleh apa enggak? Boleh. Boleh. Ada nggak jawabannya yang nggak boleh dibuka? Miss Della, boleh sini. Ayo Miss Della. Oke. Miss Eva boleh, Miss Della nggak boleh ya. Oke. Miss Eva boleh. Tapi membolehkan dengan cara tapi, ya nggak? Miss Eva nggak bilang boleh nih buka. Tapi ada tapinya kan. Nah, karena merasa gak enak sama guru ya nggak, takut dihukum, takut apa, boleh Miss tapi ya nggak. Karena kita sebagai guru kita mengontrol, ya nggak, kita mengontrol. Buka, boleh, berarti boleh dibuka dong siapa ya. Nah, kita punya tipe anak seperti ini, yang ibaratnya dia akan tunduk pada perintah, bisa dikontrol sama guru. Oke, terima kasih Miss Eva. Contoh kedua, Miss Della bilangnya tidak boleh. Boleh nggak Miss Della dibuka? Boleh deh. Kasih jajan deh, kasih jajan. Dikasih jajan ya? Boleh nggak? Boleh deh. Itu dengan hadiah. Nanti kalau nggak dibuka, nilainya jelek, nggak naik kelas. Boleh nggak? Nggak naik kelas nanti kalau nggak dibuka. Hah? Ya seperti itu ya. Boleh. Setelah dirayu, setelah diiming-imingi hadiah, tapi hatinya ikhlas nggak membuka? Hah? Bisa apa? Bisa iya. Enggak katanya ya. Oke, terima kasih Miss Eva. Hai Miss Della. Terima kasih Miss Eva, Miss Della. Nah, di situ kita bisa membuktikan ya, disiplin itu adalah yang mengontrol itu guru. Padahal anak tuh nggak mau buka, tapi karena guru buka deh, kasih hadiah deh gitu. Akhirnya kan dengan ancaman kan, disiplin ada yang dengan ancaman kan. Akhirnya dia nggak mau buka, padahal hatinya masih nggak mau gitu loh, nggak mau buka gitu kan. Nah itu dia, bagaimana guru tidak berbuat seperti itu, makanya diadakan budaya positif. Oke Pak Andi, next. Udah? Nah, disiplin kemampuan memerintah diri sendiri. Tadi jadi dia diperintah sama dirinya sendiri. Aduh, kalau aku nggak buka, aku nilainya jelek nih. Jadi mau nggak mau dia buka kan? Oke. Dalam mengontrol dan menguasai diri, memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa perintah orang lain. Nah, yang kita buat tuh mau kayak gini gitu. Nggak lagi dengan ancaman, dengan hadiah seperti itu. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan, sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu profil Pancasila. Pak D, next. Nah, kebutuhan dasar manusia. Realitas kebutuhan setiap orang berbeda. Kebutuhan anak itu pasti setiap berbeda. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, di sini nanti next aja Pak. Ini kayaknya diisi. Nah, lalu teori motivasi. Nah, teori motivasi ini ada 3. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang seperti tadi contohnya ya. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman eksternal. Lalu kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain eksternal.
Miss Erlin takut dihukum oleh bunda, makanya dia menjalankan, atau perlu imbalan atau pujian nih gitu, dipuji oleh kepala sekolah, kayaknya yang berangkat rapat ini Miss Erlin lagi seperti itu ya. Atau yang ketiga, menghargai dirinya sendiri, maksudnya apa? Untuk mengupgrade menjadi guru yang lebih baik seperti itu. Nah, dari ketiga ini kita mau yang mana sih? 1, 2, atau 3? Kalau kita memilih 1, 2, kita masih di motivasi eksternal yang tidak bagus ya, menurut saya. Yang internal itu adalah yang bagus, seperti itu. Begitupun dengan anak-anak. Ada kan anak-anak di kelas, anak-anak yang pinter, misalnya. Ada beberapa bagian tuh anak yang pinter. Dia mau misalnya biar pinter gitu kan ya, dipuji sama gurunya, biar dipuji sama gurunya, seperti itu. Atau dia pertama, ayo kerjakan tugasnya, takut dihukum. Belum ada motivasi internal untuk menghargai dirinya gitu loh. Dia bisa mengerjakan suatu tugas itu untuk menghargai dirinya sendiri. Nah, kita mau anak-anak kita dengan budaya positif menjadi anak-anak yang perilaku motivasinya menjadi motivasi internal. Jadi tidak ada lagi yang 1, 2 itu, kalau bisa kita hapus seperti itu ya. Next Pak Ade. Kakak, mohon maaf ya, sebentar lagi. Ini next itu udah kemarin. Itu sudah disampaikan. Lalu kemudian 5 kebutuhan dasar bisa di kan nanti di next lagi. Nah, 5 posisi kontrol di sini. Ada sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Posisi kontrol di sini nomor 1 penghukum. Jadi guru dikit-dikit apa dihukum. Ayo proses kamar mandi, kamu nulis 100 lembar, seperti itu ya. Sekarang di budaya positif sudah tidak ada lagi cara seperti itu, harus dihilangkan. Lalu pembuat rasa bersalah, kamu ini belajar yang bener dong, kasihan orang tua kamu udah cari duit, nyekolahin kamu belajarnya main-main. Nah, seperti ini, jadi membuat anak merasa bersalah, seperti itu ya. Ini udah tidak boleh, posisi kontrol ini sudah tidak boleh dimiliki oleh para guru. Lalu kemudian menjadi teman. Misalnya seperti ini contohnya ya, Miss Devi sedang inval Miss Rina. Lalu kemudian karena anak-anaknya Miss Rina sudah kenal sama Miss Rina misalnya ada tugas keluar, digantikan oleh Miss Devi, ya kan? Miss Devi masuk kelas. Terlihat anak-anak tidak menghargai Miss Devi. Misalnya disuruh ngerjain, ngapain sih? Guru baru aja. Nah, anak-anak banyak seperti itu. Dia tidak menghargai, dia tidak mau menyelesaikan tugas yang sudah diberikan oleh guru. Terus Miss Devi bilang, ayo dong kerjain, nanti aku ditegur nih sama Miss Rina. Nah, posisi kontrol yang sebegitu yang suka mengajak anak-anak, ayo dong, tolong dong, nanti kepala sekolah marah loh. Dan seperti itu adalah posisi kontrol sebagai teman. Yang ini boleh, tapi mungkin tidak terlalu sering kita lakukan, masih boleh. Lalu kemudian ada posisi pemantau. Pemantau itu guru hanya memantau aja, seperti itu. Cukup tahu laporan, misalnya laporan, dan kita hanya memantau saja dari jauh. Kemudian ada posisi manajer. Nah, ini posisi yang paling bagus, yaitu posisi manajer. Kita memberi jalan keluar, seperti itu, memecahkan masalah, memberi jalan keluar, memberi solusi. Biasanya posisi manajer ini tepat dipakai oleh Bunda Erna biasanya. Kalau guru-guru belum terbiasa ya seperti ini, atau Bunda Diet sudah memiliki posisi kontrol manajer. Ya diharapkan semua guru bisa memiliki kontrol yang ada pemantau atau manajer ini ya, seperti itu teman-teman. Lalu kemudian, nah ini adalah hasil dari 5 posisi kontrol tadi. Kalau hukuman, konsekuensi, restitusi, nanti identitas gagalnya apa, identitas suksesnya apa, seperti itu ya teman-teman. Kemudian mandi, next. Dan next lagi. Next lagi, ini masih di pembahasan posisi kontrol seperti tadi. Nah, ini contoh-contoh posisi kontrolnya bisa saya share nanti ke teman-teman ya. Nah, lalu kemudian segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini sudah saya
kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kemarin kelas kami sudah membuat segitiga restitusi ya. Mohon maaf. Contoh video segitiga restitusi yang kita buat di kelas, yaitu menyelesaikan memecahkan dua kasus. Kasus pertama yaitu anak-anak suka meminjam barang temannya tapi nggak kembali. Lalu yang kedua itu mencontek hasil temannya, seperti itu. Suaranya kok kayak gini? Assalamualaikum. Hari ini saya sudah memasuki modul 1.4 budaya positif. Kali ini saya akan membuat skenario simulasi atau praktek segitiga restitusi, yaitu menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Segitiga restitusi merupakan tahapan tindakan yang dilakukan guru untuk membawa siswa menaati kesepakatan kelas yang prevensi tadi simulasi skenario ini. Terus kalian nggak suka barang-barang yang dibalik kak? Yang dipinjam? Bakal dibalikin? Tahu rusak? Iya. Gimana ya caranya ya? Are you sure? Nggak coba. Jadi intinya gini, ya kan sering meminjam barang-barang kalian. Dalam satu waktu nggak izin juga. Tahu-tahu itu barang rusak. Oke, baik. Kalau gitu, siap. Kalau gitu, Miss mau cari tahu dulu gimana ya solusinya biar Mas Eka-nya tidak seperti itu lagi, teman-teman kan kemudian. Oke? Sebentar, Yeka, ikut Miss sebentar. Ikut Miss sebentar ya. Segitiga. Biar. Oke, baik. Kalau gitu, siap. Kalau gitu, Miss mau cari tahu dulu gimana ya solusinya biar Mas Eka-nya tidak seperti itu lagi, teman-teman. Tidak boleh kasih hukuman. Kita melakukan restitusi segitiga namanya. Bagaimana? Itu menjadi pembelajaran kemudian, oke? Iya, oke? Sebentar ya. Yeka, ikuti sebentar yuk. Yuk, ikuti yuk. Yeka. Miss mendengar teman-teman bercerita kalau barang-barangnya dipinjam tanpa izin. Kemudian nanti setelah dipinjam barang-barangnya nggak balik lagi. Apa benar begitu? Iya. Kenapa ya kan nangis? Ini dong. Kenapa ya kan nangis? Kita cari solusi sama-sama ya. Kenapa barang-barang temannya suka diambil tanpa izin terus dirusak? Lu nggak mau kan? Terus gimana dong solusinya? Ambil punya teman? Oh, bagus kan seperti itu? Nggak bagus kan? Jadi besok bagaimana nih enaknya nih biar tidak terjadi lagi? Besok, oh iya besok, Yeka sebelum pulang periksa dulu ya alat-alat tulisnya. Apakah sudah ada penghapus pensilnya seperti itu ya? Oke, sebagai kesepakatan kelas restitusi segitiga membuat saya lebih baik ke depannya. Oke? Ke depannya. Oke? Baik, jadi
menyelesaikan masalah. Lalu kemudian kita terakhir di keyakinan kelas ya. Maka Kanesma boleh dimatikan dulu. Jadi di segitiga restitusi kita bisa membawa tiga langkah ya. Menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Nah, jadi anak-anak yang tadi yang salah udah kita tidak hukum lagi, tapi kita tanya keyakinan kelas kita apa. Tidak boleh mencontek atau mengambil barang temannya. Nah, lalu kemudian praktek segitiga sisinya sudah tadi. Sudah? Next. Nah, model yang terakhir yang ketujuh adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut. Pembuatan keyakinan kelas melibatkan semua warga sekolah melalui kegiatan curah pendapat. Keyakinan kelas ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Jadi, saat membuat keyakinan kelas kemarin, kami berdiskusi dulu di hari pertama. Kami berdiskusikan kira-kira keyakinan apa, kelas apa yang harus kami miliki di kelas. Jadi setiap kelas itu mungkin keyakinan kelasnya berbeda-beda. Nah, lalu kemudian next, setelah kami mendiskusikan, nah inilah hasil dari keyakinan kelas yang sudah kami diskusikan, yang sudah kami sepakati. Pertama di keagamaan, yaitu beribadah tepat waktu, disiplin, bersalaman dengan semua guru di depan, lalu mengetuk pintu dan memberi salam saat masuk maupun keluar sekolah. Kemudian berdoa sebelumnya sudah belajar, berkata baik, bersikap sopan dan santun ke kakak kelas, lalu kemudian menghormati perbedaan agama. Lalu karena juga kehadiran, di sini ada hadir tepat waktu, memberi kabar jika terlambat maupun tidak masuk, terlambat 15 menit tanpa izin, bersedia mengulangi pelajaran pada saat istirahat. Jadi, jika dia tertinggal pelajaran di awal pembelajaran, nanti istirahatnya dia akan berkurang karena dibuat untuk mengulang materi yang sudah diberikan, seperti itu. Itu kehadiran. Lalu kemudian ketertiban, menaruh barang pada tempatnya, makan di kantin. Jadi di kelas kami sudah tidak boleh lagi makan di kelas, makannya di kantin. Mengerjakan tugas tepat waktu, membawa buku sesuai jadwal. Ada anak yang Miss nggak bawa buku, seperti itu. Nah itu nanti akan divalidasi dia, karena sudah menjadi kesepakatan kelas kalau mereka harus membawa buku sesuai dengan jadwal. Lalu duduk di bangku sendiri, ini yang paling penting. Ini yang membuat kelas kami tertib saat ini. Karena dulu sebelum membuat keyakinan kelas, itu anak-anak bisa tidur di bawah, bisa ngambil bangku temannya, seperti itu. Tapi setelah kami membuat keyakinan kelas, yaitu duduk di bangku sendiri, itu mulai tertib. Jadi anak-anak sudah mulai tidak lari sana sini. Lalu kemudian izin dan isi ulang minum hanya saat istirahat. Jadi saat belajar, anak tidak boleh izin maupun isi minum.
saat pembelajaran. Jadi setelah bel pertama atau bel kedua itu kami memberi waktu 5 menit untuk ke toilet dan isi air minum. Jadi setelah belajar sudah tidak boleh lagi. Nah, mereka sudah terbiasa akan itu. Paling kalau air minumnya habis, dia minta ke teman sebelahnya. Nanti pas istirahat baru diganti lagi air minumnya. Lalu kemudian setelah ketertiban ada kasih sayang seperti ini, menghormati guru. Nah, ini ngasih seperti itu, mengucapkan tiga kalimat sakti, yaitu maaf, tolong, dan terima kasih. Kemudian keaktifan. Nah, aktif mengikuti pelajaran di dalam maupun di luar kelas. Jadi keaktifan anak itu di kelas saya nilai. Misalnya kita menyelesaikan tema bagian A dan B, itu mana-mana yang sudah maju, dia aman, nanti nggak akan saya tanya. Misalnya jawabannya berarti kan paling terakhir itu pertanyaan yang susah kan? Nanti dia kedapatan pertanyaan yang susah. Mau nggak mau, pas pertanyaan yang gampang, mereka berlomba-lomba untuk maju ke papan tulis untuk jawab pertanyaan. Seperti itu, karena ketakutan mendapat pertanyaan yang susah kalau udah terakhir-terakhir. Lalu aktif, seperti itu, aktif mengikuti senang, belajar semangat, lalu aktif membantu teman yang membutuhkan, berdiskusi memecahkan masalah. Lalu kemudian di keamanannya ya seperti ini ya, bermain bola di lapangan, tidak di kelas lagi, menjaga keamanan dan peralatan pribadi, seperti itu. Lanjut Pak. Kebersihan dan kerapian. Lanjut Pak. Nah, ini keyakinan kelas bisa bertambah sewaktu-waktu. Kalau misalnya mereka melanggar keyakinan kelas, mereka akan membaca surat pendek An-Naba ataupun An-Naziat di depan kelas, seperti itu. Oke, cuplikan video terakhir mungkin sudah Bapak Ibu lihat ya di video yang sudah saya share. Kesepakatan dan pembuatan
dan anak-anak menjadi aku seperti itu anak-anak menjadi kualitas kamu menjadi paham terus kondisi masih menjadi kelasnya menjadi nyaman dan tenang itu namanya ibu dan mampu ada. Terima kasih untuk 1 jam 20 menit ini. 1 jam 20 menit, 1 jam 30 menit ya, 1 jam 30 menit Bapak Ibu sudah membersamai saya. Terima kasih untuk semua Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat. Dan semua, terutama ke Bunda, terima kasih Bunda. Foto bersama dulu, foto bersama silakan. Foto bersama. Oke, itu teman-teman ya. Nah, itu tadi paparan dari CGP kita ya, Miss Aini. Jadi gini, perlu teman-teman ketahui, di Bojongsari itu yang SD swasta yang setahu saya hanya 2. Jadi di Amek 1 sama di Azara 1. Saya berharap nanti siapa yang udah masuk? Miss Erlin, udah dong. Miss Erlin, Miss Rina, sama Miss Yuli itu ikut daftar. Insya Allah akan seperti Miss Aini nanti produk CGP itu akan seperti ini. Beda loh teman-teman, beda loh perubahan. Saya melihat perubahan dari Miss Aini. Jadi saya bisa membandingkan Miss Aini seperti apa, teman-teman seperti apa gitu. Jadi beda. Misalkan gini, teman-teman hanya melihat tapi tidak mendapat langsung materi dari fasilitatornya ya. Nah itu akan beda gitu. Miss Aini sudah istilahnya mendiseminasikan atau berbagi, tapi beda apa yang teman-teman dapat dari Miss Aini atau langsung dari fasilitator itu. Jadi jangan dianggap bahwa CGP atau guru penggerak itu tidak ada apa-apanya gitu. Cuma sibuk ngerjain tugas, enggak. Contoh seperti Miss Aini bisa berubah. Jadi ada perubahannya. Ya, sekali lagi tepuk tangan buat Miss Aini. Keren ya, keren gitu loh. Itu satu. Yang kedua, jangan takut. Insya Allah Amek itu akan istilahnya itu memfasilitasi kalau seandainya dalam waktu jam pelajaran ada pertemuan daring ya. Nah, insya Allah kita akan istilahnya ada asisten guru gitu loh. Jadi ada guru yang masuk gitu. Karena saya juga menginfokan ke pengawas bahwa Miss Aini insya Allah tidak mengganggu ke jam pembelajarannya karena nanti kita sudah menyiapkan asistennya seperti itu. Oke, ya teman-teman, semangat. Semangat. Sekali lagi tepuk tangan. CGP apa nih? Kerjasama kita itu ya terbukti gitu loh. Jadi katanya, iya Bun, tadi saya ditemenin sama gurunya, ramah deh, dianterin, terus ditungguin untuk sholat di sini, dikasih tahu ini. Ada ya kalau kita datang ke sekolah, toilet di mana sih gitu. Kalau kita kan udah langsung mau kemana toilet, ayo dianterin gitu. Mau sholat, ayo dianterin. Oke. Untuk penutup dimohon untuk Mr. Agung memimpin doa untuk bertambahnya ilmu agar ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dengan materi yang telah kita dengarkan yaitu tentang budaya positif, semoga Allah selalu memberikan keberkahan kepada kita semua dan menjadi wasilah kita kepada anak-anak kita menjadi orang yang berguna bagi agama manusia dan bangsa. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu ya Allah ya Maulana Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala kulli sahabat Rasulillah ajma'in. Amin amin ya rabbal alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yu'afi ma huwa kafi mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik.
اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في شقرة الموت ونزات من النار والعفو عند الحساب. اللهم اصرف عنا من البلاء والوباء والفحشاء والفتنة من يشفه غيره. اللهم سلمنا والمسلمين. اللهم ارحمنا والمسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. بالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Ada yang dipegang, jangan lepas seperti itu, lepas. Oke, terima kasih. Dengarkan ya, tutup matanya ya ibu-ibu semua. Silakan ditutup matanya. Terima kasih ya Allah telah menghadirkan di antara orang-orang yang bersyukur kepadamu dalam setiap situasi apapun. Mulai saat ini, nanti, dan seterusnya, aku selalu bersemangat dalam bekerja, menyelesaikan tugas-tugas, menjalankan kewajiban yang sudah menjadi kewajibanku, produktif untuk hal-hal yang positif, berguna untuk diri sendiri dan orang lain. Aku memulai hariku dengan rasa syukur atas kebahagiaan dan kegembiraan yang menyertaiku. Aku bahagia dan mencintai diriku. Ayo sambil tersenyum, buka mata pelan-pelan. Oke, sedikit dari saya. Hidup yang bahagia lebih baik dari hidup yang sukses. Karena apa? Kesuksesan kita diukur oleh orang lain, sedangkan kebahagiaan kita diukur oleh hati, jiwa, dan
hati teruji kesabarannya. Namun hadirkanlah gambaran bahwa di antara satu dari mereka kelak akan menarik tangan kita menuju surga.